Halo guys, welcome to Toru Podcast. Sekarang kita muncul lagi nih guys di podcast ini. Kita mau bahas hiburan sekarang. Karena kan kemarin habis long weekend bang, Idul Adha. Iya, berapa hari tuh? 4 hari ya? Sekitar 4 hari dari Jumat sampai Senin lah. Oh ya, kita mau ngucapin dulu sebelumnya selamat Hari Idul Adha buat yang merayakan. Buat yang merayakan. Nah, nih sekarang kita mau bahas liburan nih bang. Pas banget berarti ya momennya ya? Pas banget kita mau bahas liburan. Nah kemarin lu 4 hari ngapain aja bang, lu liburan bang? Gue sih healing tipis-tipis sih. Healing tipis-tipis. Ke Curug. Ya, tapi habis. Nggak nginep, nggak tektok aja. Tektok aja? Iya. Ya penting nikmatin alam ya kan? Iya, refreshing bentar. Sisanya udah di rumah aja. Sisa di rumah karena kita pekerja dan kita capek guys. Iya, kayaknya lebih mending di rumah aja nggak sih? Iya sih. Ya, sedikit aja healingnya mah. Nah, kalau gua kemarin ke ini bang, menyinggahi tempatnya Nyi Roro Kidul. Kita ke Pantai Selatan. Jogja. Pantai Selatan bang. Iya, Jogja. Di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Pelabuhan Ratu. Jogja. Itu kan ada kediaman dia juga di sana kan. Iya. Gua ada kalau nggak salah di sana tuh namanya Namhai. Kuan Im itu vihara bang. Karena gue Buddhis, jadi gue ke wihara, gue sembahyang ke sana. Itu lumayan terkenal lah di sana. Gitu. Jadi berhadapan-hadapan persis dengan Pantai Selatan. Oh iya. Gue itu mantep bang. Keren ya berarti ya. Gue denger hari ini kita nggak berdua doang bang. Siapa nih? Ada siapa nih? Bintang tamu juga nih. Bintang Kali ini tamu. punya bintang tamu. Bintang tamu, kita ngundang bintang tamu. Siapa bang? Menurut lu bang? Menurut gue sih cocok yang kemarin baru pulang dari Cina sih kayaknya sih. Pulang dari Cina ya? Iya. Panggilan tahu lah ya bang? siapa? Tahu, kita tahu bang. Langsung aja panggil. Coba panggil bang. Ko sini ko. Nah, ya Ben. Ini dia nih guys, Kosum, panggilannya Kosum. Nah sebelumnya buat kalian yang belum kenal, Kosum ini adalah owner dari toko baru guys. Gitu. Mungkin Koko mau sapa-sapa penonton bang. Hai guys. Ganteng kan guys aslinya guys, kalau di sini bang. Saja lu. Kita dari tadi ngobrolin liburan nih kok. Yes. Kita ngobrolin liburan dan kenapa kita undang Koko kesini? Kita tahu nih Koko kan habis liburan. Iya liburan betul. kemana nih? Ke Cina kayaknya. Nah, Dimas katanya mau nanya-nanya kok. Koko di sana tuh katanya mau ngapain aja gitu di Iya, sana. kegiatannya selama di sana. Iya sih bro, kemarin kebetulan dapat kesempatan dari distributor Xiaomi di Indonesia. Saya diundang bersama partner lain juga ya, bukan sendiri. Bisa mengunjungi pabrik mobil EV Xiaomi. Gede itu bro. Itu sih gede banget. Bagus-bagus kok. Saat ini baru beberapa tipe mobil ya, tapi itu semua mobilnya sedan dan mirip kayak Porsche semua ada modelnya. Berarti sport. Sport, Iya, betul, Iya. betul. Nah, terus kan itu kan Xiaomi kok. Berarti di sana Koko ngeliat juga tuh cara pembuatan apa segala macam gitu. Iya, tapi sayang sekali kita nggak boleh ngerekam waktu pada masuk pabrik. Jadi handphonenya semua nggak disita, ditutup pakai stiker biasa lah kayak Oh iya, kameranya ya. Kameranya. Di gitu, Iya. berarti nggak bisa nge-record apa-apa itu. Nggak boleh Tapi ada bagian-bagian kayak yang lain-lainnya gitu yang bisa ngerekam gitu kok. Di showroom boleh. Oh di showroom boleh. Boleh, tapi kalau di pabriknya nggak bisa sama sekali. Jadi kita pakai naik mobil golf gitu. Diajak keliling, pertama adalah tempat untuk bodi mobilnya, stampingnya itu, dan di situ boleh dibilang pabrik segitu gedenya tapi karyawannya dikit bro, bukan karyawan, manusianya dikit yang kerja, selebihnya automation semua, full robot, tangan robot kalau enggak Canggih juga ya. jadi kayak dia bawa barang nih dari satu titik ke titik lain gitu, udah nggak pakai orang dorong tapi udah pakai robot bawah kayak robot vacuum cleaner gitu. Tapi dia bisa ngangkat misalkan 10 pintu tuh, 10 pintu kan, jadi kayak ada bracketnya gitu, tinggal pintunya ditaruh situ aja, dia bawa tuh ke sana lagi. Wah itu sih benar-benar canggih deh. Kapan Indonesia gitu ya? Harusnya sih sebagian mungkin udah begitu ya. Iya. Ada beberapa. Kita nggak tahu aja karena kan ini pertama kali juga gue masuk ke dalam pabrik mobil.
Jadi benar-benar ini exciting banget sih bagi semua dealer karena ada dealer bilang kalau pabrik handphone sih gue udah males ya sebenarnya. Begitu karena diajak ke pabrik mobil makanya mau katanya. Karena emang experience beda aja. Experience beda dan ini kalau nggak salah katanya ini pertama kali Xiaomi invest dalam pabrik. Karena kan biasa kan nggak semuanya barang Xiaomi itu kan punya manufaktur sendiri kan, pabrik sendiri. Berarti ini pure semua Xiaomi? Pure ini Xiaomi punya pabrikan. Berarti kita tunggu aja nih guys semuanya apa produk-produk Xiaomi yang bakal rilis. Berarti di sana udah rilis kok berarti? Di sana udah rilis tapi Indianya pun 40 minggu 10 bulan ya. Gila, hampir setahun. Nah, makanya masuk ke Indonesia katanya mau rencananya sih kalau nggak ada perubahan 2027. 2 tahun lagi kan? 2 tahun lagi. Itu lagi baru bisa masuk. Semoga kita bisa jadi dealer mobil juga sih. Amin. Siapa tahu ada showroom toko baru kan. Isinya mobil listrik. Isinya mobil listrik. Keren-keren sih, nanti dikasih lihat footage-nya sama Iya, mungkin nanti kita Om tampilin ya. Om Dim sama Marvin sekalian juga. Pasti Nanti tampilin. kita kasih lihat tuh guys, footage yang ada di sana, mobil-mobilnya kayak gimana gitu. Betul. Ntar kalau misalkan Amin gitu toko baru buka kan jualan mobil, ketemu kita lagi. Bisa ngerasain naik mobil Xiaomi ya. Iya. Ada di showroom berarti ya. Duduk aja berarti. Cobain dulu kan, semua nyoba dulu. Gitu. Bisa nyoba cocok beli, kalau nggak cocok harus beli juga. Karena kita tahu sendiri kalau Xiaomi Sebenarnya Xiaomi sih barang Xiaomi itu semua oke lah ya. bukan oke, gue suka kok. Berarti Kopo Sebelum jualan Xiaomi pun udah pakai barang Xiaomi. Contohnya? Contohnya? Biasa Koper ini. Hmm. Oh, berarti ini yang kemarin dibawa ke Cina? Ya, jadi koper kenapa jatuh cinta sama Xiaomi? Pertama pasti dari handphone. Waktu Iya. zaman di Indonesia itu launching handphone pasti melalui ini ya, aplikasi Lazada ya. Iya. Iya. Ya kan? Nah, itu yang apa tuh tipenya lupa lah, 1 jutaan. Gue udah beli. HP Cina bahasanya. Mas. Iya, gue udah beli. Udah PO. Habis itu ke jalan-jalan ke China, koper rusak, pecah di bandara. Begitu terima bagasi, pecah kopernya. Waduh, bingung dah. Itu sering sih ya, terjadi di airport ya. Untung bawa 2 koper dan koper yang ya udah akan dipindahin barangnya ke koper yang bagus. Dan terus pas nggak ada sama sekali mau kepikiran, oh gue mau beli koper Xiaomi nih. Pada saat pecah itu enggak. Tiba-tiba lagi jalan main ke mall ada Mi Store. Ada Mi Di sana Store. udah nggak heran lah ya, banyak pasti kok. Iya, terus nih koper keren juga, bagus juga. Pas yang gue suka kayak gini nih. Lancar. Nah, Rodanya lancar. rodanya ini bro, dia nggak menahan gitu loh. Nggak slip ya. Iya, nggak sendet-sendetan lah. Nggak sendat-sendat, Bahasanya, iya. betul. Lancar dia berarti. Di bawah, jadi mau digeser kemana, rodanya enak. Belum enak juga nih, ya udah. Enteng juga kok ya. Enteng. Pasti ini kalau diinjek-injek nih, lu injek-injek juga boleh. Kuat di sini. Kuat. Kuat. Iya. Ini lu buka sepatu. Iya, coba. Saya ngeri guys. Lu buka sepatu dulu, tak koper gua rusak lagi. Di sini mungkin nih, udah kelihatan. Di sini. Ngapok. Ini coba kita ikut ini juga. Nih. Catatan Marvin beratnya berapa nih? 100. Wih, deh. 100 lebih berat gua. Nilai di sekolahnya secepet mulu pasti ini. Kita coba ya. Coba tes. Aduh. Kuat sih. Coba. Lu mau coba nggak bang? Ayo coba tes. Coba bang. Kata pabriknya sih kuat nih ya. Kita sama-sama tes nih. Coba ya. Coba. Tes nih. Coba. Penasaran Dimas dah 75. Nggak mau naikin juga belum. Iya. Ini simbang dong, mesti simbang. Tuh kan? Wih. Coba di zoom in. Ada pecah nggak? Zoom. Nggak ada pecah ya. Coba. Jadi kalau koper-koper di itu pecah sih ini pasti. Tuh lihat ujung-ujungnya, Nih ujungnya nih. Nih tuh pecah nggak? Aman guys. Ada kan, ntar kita lihat setelah Dimas turun. Coba ya, Dimas turun ya. Turun lah. Ya. Tuh, ada pecah nggak? Aman ya. Balik lagi seperti semula ya. Bawahnya juga nggak ada. Makan doang palingnya. Nah, kaki doang. Aman ya. Aman ya. Dengan bobot 75-an. 75 kilo. Dayong.
Wih, gila, keren juga ya. Ya kan? Speechless saya. Ini plastik sih kalau boleh dibilang mungkin nggak terlalu tebal ya, karena kenapa nggak terlalu tebal? Karena kalau dia tebal pasti harusnya makin rigid kan, makin cepet patah kan. Makin Makanya susah fleksibel dia. Iya, tapi dia mungkin nggak terlalu tebal tapi dibikin fleksibel dan materialnya harusnya juga agak kuat lah ya. Mungkin kalau cover-cover yang lain kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya. Merek-merek lain ya. Ya ini hanya Xiaomi nih yang kita udah coba. Yang baru kita coba kan Xiaomi nih guys, gitu. Ya siapa tahu kalau kalian ada minat kan bisa. Kita jualan juga. Kita jual, kita Jual, keluar. jual. Jangan lupa. Linknya disematin ya nanti ya. Ada di Ada. deskripsi. Di deskripsi. Beli apapun Mau ada ukuran 20, 24, 26. 26, 28 ya? Iya. Iya betul. Warnanya hitam doang atau ada lagi nih warnanya? Ada beberapa warna deh. Aduh, Berapa nanti kalian bisa cek Bisa cek langsung aja ya. langsung. Ya di store kita. sosial Lumayan media. bentar lagi kan liburan nih, siapa tahu butuh koper. Kan Ya. mau liburan sekolah. Bentar Iya, lagi iya. liburan sekolah, bener. Terus nanti Agustus ada liburan lagi. Banyak liburan lah pokoknya di Banyak. Indonesia. Tahun ini lagi banyak ya libur. Nah, jadi yang gue suka tuh yaitu satu durability-nya juga, rodanya juga ini. Dan gue pakai beli itu waktu itu 2017 sampai sekarang masih aman. Tengok. 2017 sih. Ini sih yang baru ya, tapi yang 2017 itu yang kemarin beli yang 24, Yang lebih gede. lebih gede. Lebih gede. Sampai sekarang masih ada. Keren. Tapi emang dari modelnya emang polos, maksudnya Model sih nggak. simple tapi stylish. Yes, simple aja. modern lah ya. Terus kalau misalkan apa selain koper yang koko dapat di sana apa itu? Banyak sih sebenarnya ekosistem itu banyak. Cuma Banyak. gue mau bahas ngulik yang pabrik itu sendiri ya. Nih kita ngobrol dulu. Satu kita masuk bagian pertama stamping pintu, udah gitu body semua, Body apa segala macam. rangkanya, terus pengecatannya ini semua pakai robot. Yang biasanya kalau di Indo pakai semprotan gitu tuh. Iya mungkin kan kalau di Indo kan ada sebagian kecil pakai manusia ya masih ya. Iya. Soalnya semua ada robot. Semua udah Pakai yang kayak tangan robot gitu semua. Semua ada robot. Jadi kita bisa ngeliat tuh nanti ada kayak kaca gede gitu, bagian ngecatnya sinarnya lampu terang karena kan dia sekaligus buat ngeliat ya ada catnya halus nggak, rata nggak. Jadi Kayak makanya perlu detailing lah ya. detailing ya, makanya perlu lampu yang terang. Berarti emang udah canggih semua, full canggih berarti di sana kok ya. Canggih. Udah teknologi benar-benar memadai di sana. Itu 1 menit bisa berapa puluh mobil gitu, gue lupa malah. 1 menit. Iya. Berapa puluh? Berapa belas menit? Oh, berapa belas menit? 17 menit 1 mobil apa kalau nggak salah? Ngerakit mobil. Iya. 17 menit. Iya. Kalau nggak salah ya. Kita- Nanti coba dicek. Coba cari datanya ya. Boleh. Iya boleh. Nanti kita cari datanya ya. Pokoknya dia nggak ada nyampe sejam deh. Nggak nyampe sejam, kita rakit Lego aja berapa aja? Iya. Nggak kelar sih guys seharian juga. Di mobil. Di mobil. Di mobil guys, gila. Jadi ngerakit mobil lah kayak ngerakit Lego sekarang. Iya. Mana cepetan rakit mobil di Cina? Tapi kalau di Cina nih kok, kita kan bahas tadi Xiaomi. Selain apa namanya, kan Koko yang tadi nggak boleh diliatin kan, yang Bagian rakitnya. pabrik semua. Pabrik Begitu semua, kita segala macam. masuk pabrik, Mhm. diajak keliling semua nggak boleh ngerekam, nggak boleh foto. Tapi begitu udah balik ke showroom banyak tuh. Jadi ada mobilnya juga. Gedung-gedung apa segala macam banyak sih bro di sini. Kayak di Jakarta ini kan rame tuh gedung-gedung tuh. Kalau pabriknya sendiri kan ya kayak daerah industri ya. Mhm. Tapi tuh ya untuk kategori kita yang sebagai orang awam sih harus lihat gede. Tempatnya sih gede ya, Tempatnya gede banget. gede. Ada itu yang Koko ada video apa segala macam. Ada. Nah, ntar kita Ntar. kasih lihat. Tampilin ya Kasih nanti lihat. ya. Kita minta kok. Ya, kita lihat, dikasih lihat. buat ngonte ya. Ceritanya kita beneran di sana di. Ya, Terus dia juga ada kayak track buat ngetes produknya, ngetes produk mobilnya juga. Berarti track mobil. Nah, Buat Kalau- test drive ya. Buat test drive. dan Berarti kalau di sini kalau nggak gitu. salah tuh kemarin juga si Xiaomi mengklaim mobil tercepat di sirkuit Jerman tuh Nürburgring ya, kalau nggak salah namanya. Itu mobil apa? Mobil Xiaomi ini. Di Xiaomi. Kan biasa kalau mobil itu Mhm. dites di sirkuit Nürburgring ya, gua nggak tahu ya kalau salah sebut, mohon maaf nih ya. Oke, aman. Ntar kita benerin guys. Nah itu jadi Xiaomi itu mobil tercepat EV di sirkuit tersebut, Oh, EV-nya. mobil EV. Bagian EV-nya. Mobil EV kan kayak Honda pernah klaim juga kan yang Honda apa tuh Civic
Civic, oke. Honda Civic dia kan tercepat juga kan di tes di Nürburgring tersebut, sirkuit Nürburgring Jerman. Nah sama nih si Xiaomi juga udah ngetes di sirkuit yang sama. Berarti udah diklaim nih sama Xiaomi sendiri. Yes, Xiaomi sendiri ngeklaim bahwa tercepat juga mobil EV-nya tercepat. di tes di sirkuit tersebut. Gimana nggak tergiur kalian nggak? Pokoknya sih harga mobilnya itu paling mahal 1,2 M Paling mahal kok. Di sana kali. di sana ya. Di sini kan belum tentu. Belum tahu. Bisa jadi lebih murah. Bisa jadi di sini bisa. Tapi yang kalian tahu. Tunggu aja 2 tahun lagi berarti ya. Tunggu 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi. Iya. Tunggu 2 tahun lagi kalau mau ke showroom kita lah. Kalau ya Xiaomi sebetulnya mau kerja sama bikin showroom gitu. Ya, tapi selain mobil ekosistem Xiaomi itu banyak sih. Tadi kan lu tanya selain mobil ada apa lagi? Jadi ada mulai hal-hal kecil kayak misalkan sampai obeng yang motorized itu Obeng yang otomatis. ada. Dia juga ada palak-palanya kan, ada yang plus minus. Iya. Ya kuncupnya lah. Kuncupnya betul. Plus minus terus Ada juga kulkas. Magicom. Udah ada di sini. Magicom. di sini udah ada ya? Rice cooker udah ada, air fryer udah ada. Steam buat baju juga ada, handheld itu. steamer ya. Ya. Yang setrika. Yes, Setrika uap ya? setrika uap betul, setrika uap. Terus Xiaomi banyak sih kok produknya. Banyak nih ya, kalau gue sebutin mungkin hair dryer. Yang gue inget nih ya, hair dryer, setrika uap, terus juga ada Robot vacuum cleaner, ada yang bulat, yang kecil, yang kayak buat di ruangan kamar tidur. Ada juga yang vacuum cleaner yang buat di memang kita buat di lebih kencang lagi tuh, yang bisa dibawa-bawa, bisa di mobil, bisa di buat plafon, buat ada sarang laba-laba atau apa. Nah sebenarnya kalau Xiaomi ya, kan ini udah ada di Indonesia kok. Yang pengen banget saya beli buat adik saya. Apa? Yang sekarang go-kart. Oh, Listriknya tuh. belum Go-kart masuk ya, belum Xiaomi. masuk. Emang belum masuk di Indonesia? Resmi sih belum masuk. Tapi saya udah pernah lihat ada orang pakai. Iya, betul. Tapi kan Bisa. ada yang jual sih, tapi setahu gue sih Masih PO ya? belum resmi ya. Tapi masih PO dari luar kalau nggak salah. Tapi belum ngecek store di Indonesia tuh belum kemarin. Yang udah ready kan yang skuter. Iya, skuter Skuter yang itu pakai sepeda listrik. Itu juga jual kan skuter. Ada. Kita ada ya? Ada. Berarti gua nggak ngecek berarti. Tapi dia nggak ada bangkunya, yang skuter. Oh skuter diri. Iya, skuter yang Berdiri. berdiri. Skuter kan, skuter. Iya, skuter. Iya. Skuter. Xiaomi skuter. Berarti kalau yang itu belum keluar di Indo tuh, Belum. Lagi kan itu lu mau main di mana? di perumahan. Di pick. Bahaya juga. Itu pendek banget. Kan buat adek. Ya, tapi itu benar-benar mesti jalanannya mesti yang benar-benar jangan Iya, ada karena mobil takutnya nggak agak kelihatan. bahaya, Iya. pendek. Ada sih itu betul, gue juga pernah lihat di pameran di Iya, Indo. soalnya waktu itu sempat ngeliat ada yang main itu, terus kayak oh ya seru nih, main rame beli 4, 5 gitu kan sama temen-temen rame itu main Iya. balapan di perumahan. Mesti ada track tersendiri biar Iya. kalau untuk lebih amannya. Di keamanan. Biasa itu buat orang-orang gabut guys, biasa begitu. Cuman ya Xiaomi memang bagus sih produk-produknya, HP apa sih dari HP deh. Affordable. Di Indonesia, iya. Reliable, makanya pasti ya harusnya semua orang pasti udah tahu Xiaomi ya. Iya, harus Seenggaknya ada satu barang Xiaomi pasti. TV. Iya. TV benar. Xiaomi, TV Xiaomi gede-gede. Jam, Bagus. Monitor. smartwatch, monitor, Apa Mi Band ya? Mi Band, banyak smart Banyak sih, iya. monitor, terus juga ada extender. extender. Nah itu juga tuh ada. Iya. paling hits juga tuh. Extender. Iya. Iya. Extender apa? Extender Mi-Fi Wi-Fi. ya. Mi-Fi itu ya. Wi-Fi. Iya. Wi-Fi. Oh iya ada deh ya. Ada. Yang dulu tinggal colok doang. Kenceng katanya. Jadi dia buat penguat sinyal. Mantap ya. Itu buat biasa kalau buat di apart berguna tuh kok. Rumah yang tingkat. Nah, apart kalau misalkan lu sharing Iya. sharing internet sama sebelah tuh joinan. Iya jadi bisa bayarnya murah. Iya joinan. Jadi sebelah yang langganan lu yang narik. Lu yang narik aja. Tanggungannya tetap yang utama yang gitu. Tawan modus lu Pin. Jangan minyak. Ini kita nggak usah bayar wifi guys, udah pakai itu aja.
Coba izin dulu tangan. Cukup 100 ribuan ya. Sekali beli. Nah, sekali beli. Kalian nggak usah bayar kuota tiap Aduh, seru banget nih kita udah bahas liburan nih. Nah, selain ke Xiaomi di Cina ada apa lagi kok? Selain Koko ke tempat Xiaomi. Semua trip kemarin ya. Ya. Ada biasa ke tempat wisata lah, Tembok Cina. Tembok Cina. Terus ada lapangan Tiananmen ya. Itu lapangan apa? Itu lapangan itu tahun 1989, jadi ada pemberontakan di situ. Dan jadi itu jadi sejarah lah. Pemberontakan terbesarnya di situ. Iya. Ada yang ya jangan yang di sinilah, takutnya ntar di ban lagi. Tapi harusnya itu udah tahu semua. Pokoknya ada peristiwa di tahun 1989 di lapangan tersebut. Dan sekarang ketika kita kemarin ke sana, penjagaannya cukup ketat. Karena takutnya itu ya, kejadian lagi apa gimana? Nggak ngerti ya reasonnya apa, tapi cukup ketat. Sampai korek api aja nggak boleh bawa. Seketat itu. Korek api, tongsis yang panjang-panjang tuh nggak boleh. Berarti emang udah di secure supaya nggak ada kejadian hal-hal apa. Nggak boleh gitu. bawa simbol-simbol, bendera apa semua. Berarti emang namanya negara orang, kita harus menghargai lah. Ya, kan? betul. Kita ikuti aturan yang ada. Polisi ya cukup dibilang banyak sekali sih nggak, tapi cukup di mana kita jalan pasti ada keliling gitu. Enak berarti polisinya kerja. Nggak kayak di mana? Nah, Sensor. Jangan. Konoha, kita bahas Konoha guys. Semuanya kerja. Mantap Pak, Siap. Jangan lupa di sana juga di mana-mana kamera. Di mana-mana kamera. Kamera lu nggak bisa Nggak bisa bebas. nggak Ya? bisa bebas. Diintai ya di mana-mana. Iya. Satu jalan tuh aja ya. Uh-uh. Pokoknya satu jalan tuh aja. Sampai ke dalam gang kecil tuh ada kameranya. Gang kecil pun ada. Misalkan ini jalan bukan jalan utama ya. Kayak jalan Gang lah. Tapi bukan gang kecilnya nih. Ada juga di sana ada gang kecilnya lagi tuh, kayak di sini, kayak di Indo. Gang kecilnya pun ada kamera juga. Ibaratnya sini jalan tikusnya kok. Iya, ada kamera Bisa juga. ada kamera. Kalau sebutannya di sini gang MHT ya. MHT apa? MHT. Dulu kan ada proyek kan namanya gang iya. MHT. Sebutannya di gang MHT. Nah, berarti itu feeling saya kok ya. Itu kamera buat nangkep penjahat kok yang kabur. Pokoknya bukan hanya penjahat, siapapun yang melapor polisi, misalkan Marvin hilang nih, itu maksimal 30 menit udah ketemu. Nggak 1 kali 24 jam berarti? Nggak pakai, 30 menit udah ketemu. Pokoknya terakhir ngeliat Marvin di mana. Nah dari situ akan tracking tuh dia akan susuri terus. Ke-detect langsung. Kapan Indonesia begitu ya? Banyak di sini orang hilang kok soalnya. Hilang tanpa sebab. Iya. Diam-diam hilang. Apa hilang diculik pacar. Kalau diculik nggak tahu kok. Kayak ini lagi ntar diculik, oke nggak usah dibahas. Politik mulu ya. Yang unik lagi bro, gua ke WC umumnya di sana. Nah katanya kalau di Cina ini kok WC-nya. Udah lebih better sih, tapi di pojok begitu masuk urinoir sebelah sini pojok. Nah begitu masuk di sini ada kloset nih, kloset jongkok. Kloset jongkok ada 4, itu nggak ada pintunya. Tapi jalanan sih sono semua bersih sih. Iya udah jarang. Bersih, sampah nggak ada. Ben.